Rusia, negara pompa bensin, kini sampai pada titik di mana bensin di Rusia sekarang lebih mahal daripada di Eropa dan bahkan di Amerika Serikat. Dan itu adalah data resmi. Selain itu, aftur di Rusia naik harganya setidaknya 60%. Dan Kremlin sendiri terpaksa membeli bahan bakar tidak hanya dari India dan Kazakhstan, tetapi juga hari ini. Rusia juga telah menerima pengiriman bensin pertama dari Turki dan sebelumnya menerima pengiriman bensin dari Maroko. Dan itu tetap saja tidak menyelamatkan Rusia dari krisis bahan bakar yang melanda seluruh negeri. Dan semua ini terjadi setelah serangan sukses dari Angkatan Bersenjata Ukraina terhadap kilang minyak di seluruh Rusia, yang menurut Putin sama sekali tidak menimbulkan kerugian serius. Mari kita bahas berita terbaru tentang bagaimana negara pom bensin ini terpaksa mengemis bensin di seluruh dunia. Dan bagaimana bisa terjadi bahwa Eropa ternyata tidak membeku, sementara orang Rusia justru harus membayar bensin lebih mahal daripada orang Eropa dan Amerika. Nama saya Alexei Pici, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like videonya, dan tulis komentar apa saja dari kalian. Jadi, negara pompa bensin sepertinya sudah kosong. Rusia menerima kiriman pertama bensin mobil dari Turki dengan kapal tanker. Kapal tanker Wendrix yang dimuat di pelabuhan Mersin, Turki dengan sekitar 200.000 barel bahan bakar pada 24 Agustus sudah tiba di pelabuhan Primorsk, Rusia. Saya tekankan lagi, kapal Wendrix dan pelabuhan Mersin di Turki berada di bawah sanksi Uni Eropa, Inggris, Ukraina, dan Swiss. Karena adanya hubungan dengan Federasi Rusia yang kotor. Pengiriman bensin ini menjadi pengiriman bensin kelima yang telah dikonfirmasi ke Rusia melalui jalur laut sejak akhir Juli dan merupakan pengiriman langsung pertama dari Turki. Secara keseluruhan, impor bahan bakar melalui laut ke Rusia dalam sebulan terakhir telah melebihi 1 juta barel bensin. Sekarang, seperti yang Anda pahami, orang Rusia membeli bensin dari siapa saja yang mau menjual, dengan harga berapapun. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, para penjual menaikkan harga untuk bensin mereka. Karena mereka paham bahwa berdagang dengan orang Rusia itu berisiko. Bisa terkena sanksi, jadi risiko itu harus diperhitungkan. Dan mereka memasang harga yang cukup tinggi untuk orang Rusia. Sementara orang Rusia meminta diskon, mereka dijawab, dengar, kalau tidak suka, silakan pergi dari sini. Itu adalah jawaban dari India ketika Kremlin mulai memohon kepada India. Katanya, tolong turunkan harga bensin untuk kami. Kami kan dulu menjual minyak ke kalian dengan diskon. India bilang, dengar, kalau tidak suka, jangan beli. Kami bisa saja menjualnya ke Eropa. Kami punya pasar untuk bensin itu. Pokoknya pergi saja. Jadi ini harganya, kalau mau beli ya beli, kalau tidak suka silakan pergi. Lalu apa yang dilakukan orang Rusia? Tentu saja mereka membeli dengan harga yang terlalu tinggi. Begitulah. Dan diketahui bahwa 3 kapal tanker dengan bensin dimuat di terminal India di Odinar dan dipindahkan ke kapal lain di lepas pantai Mesir. Pada akhir Juli, satu lagi pengiriman bensin dari Maroko tiba di Rusia. Rusia juga memohon kepada Kazakhstan untuk menjual lebih banyak bensin kepadanya. Dan sekarang, Turki juga memutuskan untuk ikut-ikutan. Juga ingin mendapatkan keuntungan dari orang Rusia. Krisis bahan bakar di Rusia mulai meningkat pada bulan Mei. Dan pada bulan Juli, krisis ini hampir menyebar ke seluruh wilayah. Krisis ini terjadi akibat penghentian operasi beberapa kilang minyak yang terkena serangan drone dari Ukraina. Dan untuk meningkatkan pasokan bahan bakar ke pasar domestik, pemerintah Federasi Rusia memberlakukan larangan ekspor bensin dan solar, secara signifikan menurunkan persyaratan terhadap kualitas bensin, serta mulai mengimpor produk minyak. Namun semua itu tetap tidak menyelamatkan situasi. Secara resmi, harga aftur di Rusia naik ke level tertinggi sepanjang sejarah di tengah serangan Ukraina yang terus berlanjut terhadap kilang minyak. Harga bahan bakar pesawat mencapai hampir 122.000 rubel per ton. Dengan demikian, sejak awal tahun ini, harganya naik sebesar 60%. Seperti yang Anda pahami, harga bahan bakar pesawat naik akibat penurunan pengolahan minyak di Rusia sebagai akibat dari serangan terhadap kilang minyak. Mulai 1 Juli, pemerintah Rusia melarang ekspor aftur dari negara tersebut. Jumlah kilang minyak di Rusia yang memproduksi aftur jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah kilang yang memproduksi bensin mobil dan bahan bakar diesel. Selain itu, volume pasokan bahan bakar penerbangan sangat sulit untuk ditingkatkan melalui impor dan penurunan kualitas karena spesifikasi yang ketat. Karena tidak ada negara yang waras yang akan mengizinkan pesawat seperti itu masuk ke wilayahnya.
Maksudnya, Kremlin tentu saja bisa menurunkan kualitas aftur. Katanya dengan cara itu mereka bisa memproduksi lebih banyak, mengisi pesawat dengan bahan bakar yang kotor. Tapi sekali lagi saya tegaskan, negara-negara yang waras tidak akan membiarkan pesawat rongsokan seperti itu masuk ke wilayah mereka. Tidak, kalian jangan coba-coba. Ada spesifikasi aftur, hanya dengan bahan bakar seperti itu, kalian boleh mendarat di bandara kami. Nah, seperti yang kalian pahami, orang Rusia bisa saja mengisi mobil mereka dengan bensin. Bayangkan saja, standar Euro 2. Mereka mulai memproduksi bensin dengan standar baru, Euro 2. Orang-orang yang waras sudah lupa kalau standar seperti itu pernah ada. Dan para ahli memprediksi bahwa sampai perbaikan di kilang minyak selesai, harga aftur bisa terus naik. Dan itu berarti serangan terhadap kilang minyak di Rusia sama sekali tidak boleh dihentikan. Harus dipastikan agar orang Rusia tidak bisa memperbaiki fasilitas tersebut. Pada saat yang sama, Rusia sebagai negara yang cuma hidup dari minyak, kini sampai pada titik di mana harga bahan bakar di tender pemerintah Rusia mulai melebihi harga di Eropa. Bayangkan saja. Termasuk juga di Amerika Serikat. Intinya, sejak 7 Agustus, pemerintah Federasi Rusia untuk sementara membatalkan aturan khusus perhitungan harga awal kontrak pemerintah untuk bahan bakar. Semua organisasi yang dibiayai anggaran diizinkan membeli bahan bakar dengan harga nyata yang ditawarkan oleh pemasok. Jadi, Kremlin pada dasarnya berkata, dengar, urus sendiri. Berapapun harga yang ditawarkan, belilah dengan harga itu. Sebelumnya, saya ingin mencatat, harga pembelian bahan bakar dihitung berdasarkan rumus khusus yang diusulkan oleh Layanan Anti-Monopoli Federal agar lembaga-lembaga tidak bisa menaikkan harga pembelian secara artifisial. Nah, sekarang, misalnya, di Ural diberitakan bahwa para petani sebaiknya membeli bahan bakar sekarang sebanyak mungkin dengan harga berapapun, karena pada musim gugur nanti, situasi bahan bakar dan pelumas bisa jadi akan lebih buruk lagi. Ini adalah pernyataan resmi dari pemerintah kepada para petani. Dengar, belilah. Apapun yang ada, belilah bensin. Mereka menetapkan harga yang sangat tinggi. Lebih baik beli dengan harga itu, karena kedepannya akan lebih buruk lagi. Katanya, bensin akan semakin langka. Selain itu, bensin dengan kandungan sulfur tinggi akan membanjiri pasar, yang benar-benar merusak mesin. Namun, justru dengan bensin kotor seperti itulah Putin memutuskan untuk menutupi kekurangan. Pada akhirnya, seperti yang ditulis oleh Rosstat, di beberapa wilayah, lembaga pemerintah siap membeli bahan bakar dengan harga 2-3 kali lebih mahal daripada harga aslinya, hanya demi mendapatkan bensin yang sangat berharga itu. Dan di sini ada beberapa angka dari Rosstat, yaitu angka resmi dari pemerintah resmi Federasi Rusia. Di wilayah Magadan, harga resmi rata-rata per liter bensin AI-92 adalah 86,2 rubel. Tetapi, dalam tender nyata, harga yang muncul 3 kali lebih tinggi. Misalnya, dalam tender, warga Rusia ditawari untuk membeli bensin AI-92 seharga 278 rubel per liter. Di Krai Krasnoyarsk, Rosstat mencatat harga resmi rata-rata, yaitu 96,67 rubel per liter bahan bakar diesel. Tapi, itu semua hanya di atas kertas. Kenyataannya, itu 2 hingga 2,5 kali lebih rendah dari harga yang tercantum dalam pengadaan pemerintah bulan Agustus. Di Crimea yang diduduki, harga rata-rata AI-92 menurut data Rosstat pada awal Agustus adalah 163 rubel per liter. Namun, administrasi Sevastopol secara resmi terpaksa membeli bensin AI-95 seharga 232 rubel. Dan Kem anak-anak Artek membeli bahan bakar diesel secara resmi seharga 225 rubel per liter. Pada akhirnya, kita melihat situasi di mana orang Rusia membayar bensin lebih mahal daripada orang Eropa. Faktanya, harga rata-rata per liter AI-95 di Uni Eropa adalah sekitar 186 rubel per liter. Bensin termurah ada di Malta, sekitar 130 rubel. Dan yang termahal di Denmark, sekitar 237 rubel per liter. Namun, bahkan harga tertinggi di Uni Eropa masih lebih rendah dibandingkan dengan harga yang saat ini diumumkan di Rusia. Saya yakin orang-orang Rusia dekil ini saat mereka berdiri mengantri di SPBU, mereka masih yakin bahwa musim dingin ini Eropa pasti akan membeku tanpa gas dan minyak mereka. Sementara itu, ternyata perlahan-lahan justru mereka sendiri yang mulai membeku.
Saya ingatkan, selama ini setidaknya 24 dari 33 kilang minyak besar Rusia telah terkena serangan drone Ukraina. Secara keseluruhan, hampir 200 serangan berhasil telah tercatat terhadap fasilitas pengolahan minyak. Akibat kerusakan, sekitar 16 kilang harus menghentikan atau mengurangi produksi mereka sepenuhnya atau sebagian. Dengan demikian, hampir semua perusahaan kunci terkena serangan, termasuk yang berada di bagian Eropa Rusia dan wilayah selatan, termasuk pabrik di Ryazan dan Volgograd, wilayah Nizhny Novgorod, Moskow, Perm, Samara, Tuapse, dan wilayah lainnya. Dan saya ingatkan, seperti yang Anda tahu, sanksi tidak berpengaruh bagi orang Rusia. Anda pasti ingat, sanksi itu justru membawa manfaat. Hanya saja, pemulihan komponen teknologi yang rumit, peralatan impor, dan aditif khusus menjadi tertunda. Sejumlah pabrik besar, misalnya kilang minyak Moskow setelah serangan musim panas, atau perusahaan di Orsk, mengalami penghentian operasi atau sedang diperbaiki selama beberapa bulan. Dan perbaikan beberapa fasilitas dinilai oleh pihak berwenang dan para ahli akan memakan waktu setengah tahun atau lebih lama. Dan semua itu terjadi karena sekarang Rusia terputus dari pasar barat yang maju secara teknologi. Dan Anda tahu, memperbaiki instalasi yang begitu rumit dengan palu dan tangan orang Rusia yang tidak terampil itu tidak mungkin. Di sini saya akan mengakhiri, tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal, tekan lonceng, dan jangan lupa beri tanda suka. Itu saja untuk hari ini, jaga diri Anda, sampai jumpa.